Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Bu Isma akan menjelaskan puisi lama bentuk kedua, yaitu syair. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari pantun. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan syair? Syair berasal dari kesastraan Arab. Jadi jika pantun berasal dari Indonesia, khususnya daerah Melayu, syair berasal dari Arab. Kata syair berasal dari kata Arab yaitu sya'ar yang berarti tembang dan sya'ra yang berarti menembang. Nah, isi syair ini mengandung nasihat, kiasan, khayalan, unsur agama atau kepercayaan. Ada banyak sekali macam-macam syair. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenisnya, kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri syair. Nah, sama seperti pantun, syair ini setiap bait terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Biasanya ada juga yang sampai 14 suku kata. Ciri yang kedua yang membedakan syair dengan pantun adalah syair ini bersaja a. Nah, lalu bagaimana jika pantun yang kalian temui bersaja a? Maka kalian perlu memperhatikan ciri syair yang ketiga, yaitu semua baris merupakan isi. Nah, bagian inilah yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian bandingkan dengan pantun. Jika kalian menemukan sebuah puisi dengan setiap baitnya terdiri dari 4 baris dan bersaja a, belum tentu kan itu syair. Jadi perhatikan dulu, apakah semua barisnya berupa isi? Jika baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran, berarti puisi lama itu disebut pantun, bukan syair. Nah, bagaimana mudah ya? Bisa dipahami? Selanjutnya, Bu Isma akan menjelaskan jenis-jenis syair. Ada syair panji, ada syair romantis, ada syair kiasan, ada syair sejarah, syair saduran, dan syair keagamaan. Kebanyakan yang sering muncul dalam soal-soal atau yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah syair keagamaan. Syair ini biasanya isinya mengenai nasihat-nasihat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan beragama. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan syair panji? Syair panji adalah syair yang isinya mengisahkan cerita panji, misalnya syair Wayang Kinudang dan Panji Semiran. Demikian pula dengan syair romantis, isinya berisi gubahan cerita khayalan sebuah hikayat. Khusus untuk syair ini, isinya mementingkan keindahan bunyi. Misalnya ada syair Bidasari dan syair Putri Hijau. Syair kiasan mengisahkan percintaan ikan, burung, atau bunga yang mengandung sindiran. Misalnya syair Ikan Terubuk dan syair bunga. Sementara itu, syair sejarah isinya mengisahkan peperangan. Misalnya syair Perang Johor dan syair Raja Siap. Lalu ada juga syair saduran, isinya mengisahkan gubahan cerita Jawa atau wayang, misalnya Damar Wulan atau Bayan Budiman. Nah, sementara syair keagamaan isinya mengisahkan kehidupan dunia dan akhirat, misalnya syair neraka dan syair perahu. Syair inilah yang nanti akan lebih sering kita temui dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, Bu Isma tunjukkan syair perahu karangan Hamzah Fansuri. Jadi Hamzah Fansuri ini adalah salah satu penyair terkenal pada abad ke-17 dari Aceh. Isinya bagaimana? Nah, ini Bu Isma contohkan 3 bait dari syair perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, jelas ya, dari ketiga ciri syair ada di sini. Yang pertama, inilah gerangan suatu madah. Ada berapa suku kata ini? Inilah gerangan suatu madah. Ada 11
suku kata. Yang pasti dalam satu bait ini ada 4 baris. 1, 2, 3, dan 4. Setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Lalu sajaknya a. Apa? Nah, sajak itu sebelah mana? Sajak itu di bagian akhir baris. Ah. Karena sama semua ini disebut sajak a. Lalu keempat barisnya ini berupa isi, tidak ada yang berupa sampiran atau hanya untuk menyelaraskan saja. Bandingkan dengan pantun kemarin yang baris 1 dan 2 tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Lalu bait kedua syair perahu, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Nah, ini lebih mungkin kalian akan merasa kesulitan saat menemui sebuah syair seperti ini karena kebanyakan bahasa yang digunakan adalah dari kata-kata arkais. Kata-kata arkais ini kata-kata sastra lama yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Jadi hanya digunakan pada zaman dahulu. Misalnya di sini ada madah, lalu di sini ada tamsil, ada apa lagi? Iktikat dan sebagainya. Hal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk menyimpulkan isi syair dan pantun. Demikian yang bisa Bu Isma sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.